Manchester United telah mengonfirmasi Lisandro Martinez akan absen setidaknya 8 minggu setelah mengalami cedera lutut saat melawan West Ham. Ini merupakan cedera serius ketiga yang dialami Martinez dalam waktu kurang dari setahun, setelah ia pertama kali mengalami patah kaki saat melawan Sevilla pada leg pertama perempat final Liga Eropa April lalu. Dia kembali pada awal musim 2023-2024, hanya untuk kedua kalinya dalam 6 bulan. Dia hanya membuat 10 penampilan tandingan yang akan dilewatkan Martinez antara lain, tandang ke Aston Villa pada 11 Februari dan ke Luton pada 18 Februari. Laga kandang versus Fulham pada 24 Februari. Derby Manchester 8 Februari. Laga kandang hadapi Everton pada 9 Maret, serta ke Chelsea 3 April. Laga panas lawan Liverpool di Old Trafford pada sosmed, mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan besar yang ia terima. Berbeda dengan absennya Martinez dalam pertandingan besar terakhirnya. United memiliki bek tengah yang lengkap, dengan Victor Lindelof kembali ke bangku cadangan pada hari Minggu. Bagi setiap pesepak bola muda, ada saatnya momennya muncul. Bersama Alejandro Garnacho, momen itu semakin terasa seperti menit ketiga kemenangan 3-0 Manchester United atas Everton pada November lalu. Tendangan overhead spektakuler untuk membungkam Goodison Park seharusnya sudah menjadi penghargaan gol terbaik musim ini, dan bagi pemain Argentina itu, ini telah mengawali periode paling produktifnya selama berseragam United. Gol tersebut merupakan gol pertama dari 6 gol, serta 2 assist yang dibuat Garnacho dalam 15 pertandingan terakhirnya. Remaja ini mulai mempengaruhi permainan ke tingkat yang lebih besar musim ini, dan dia baru berusia 20 tahun pada bulan Juli. Garnacho kini mencatatkan 19 penampilan sebagai starter berturut-turut sejak 1 November, yang merupakan statistik luar biasa. Hingga gol di Everton itu, 4 dari 6 gol Garnacho untuk United terjadi sebagai pemain pengganti, dan keempat asisnya juga. Sebelum dia memulai 19 pertandingan berturut-turut, dia hanya bermain 90 menit 2 kali untuk United, melawan Charlton Athletic dan Crystal Palace di Piala Carabao. 5 pertandingan beruntun kini ia telah menyelesaikan 90 menit, namun dalam 12 pertandingan diantaranya ia setidaknya berhasil mencapai menit ke-84. Ini adalah tanda seorang pemain mulai tampil lebih teratur. Dia mencetak 2 gol dalam penampilan gemilang melawan Aston Villa dan kemudian 2 kali lagi melawan West Ham pada hari Minggu. Yang paling menonjol dari pengaruhnya di laga West Ham adalah dia tidak bermain bagus di babak pertama. Ketika hal itu terjadi sebelumnya, dia sempat absen dalam pertandingan, namun sekarang dia memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk terus maju dan melupakannya. Ada perbandingan yang tak terelakkan dengan Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo, 2 pemain remaja sensasional terakhir yang memberikan pengaruh di United. 20 gol akan berada di luar jangkauannya musim ini, tetapi konsistensi mulai muncul dalam permainannya. Dia telah mendapatkan kesempatannya di tim dan tampak tak tergoyahkan sekarang. Yang paling menonjol adalah cara dia beradaptasi dengan peran sayap kanan, hampir secara eksklusif ditempatkan di sayap kiri, hingga penampilannya yang luar biasa di Boxing Day melawan Villa. 2 golnya melawan Villa dan West Ham, termasuk gol dengan kedua kaki dan tendangannya di Istanbul, dilakukan dengan kaki kiri. Sir Jim Ratcliffe dan tim bahwa kendali Erik ten Hag dalam pengambilan keputusan transfer akan berakhir jika dia masih berada di Old Trafford musim panas ini. Ineos ingin membawa data ke dalam pengambilan keputusan, seperti yang mereka lakukan di klub Prancis, Nice. Di klub Prancis itu, mereka memilih Francesco Farioli, yang saat itu menjadi manajer Alanyaspor, untuk mengambil alih sebagai manajer musim panas ini, berdasarkan analisis data terperinci dari para kandidat. Pelatih berusia 34 tahun itu telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, dengan Nice saat ini berada di urutan kedua di Ligue 1. Direktur olahraga Ineos, Sir Dave Brailsford,
mengadakan pertemuan yang produktif dan positif dengan anggota penting Departemen Data Manchester United bulan lalu sebagai bagian dari audit awal terhadap operasional sepak bola klub. Penggemar United, Dominic Jordan, adalah Direktur Ilmu Data pertama klub dan sebelumnya mengatakan dia mengharapkan data menjadi transformasi di Old Trafford. Klub tersebut tidak merahasiakan fakta bahwa mereka ingin menjadi pemimpin dunia di bidang ini, dan Kepala Operasi Data Chris Shumba baru-baru ini mengatakan kepada BBC bahwa Ineos memiliki misi untuk membangun platform data terbaik dalam olahraga, bukan hanya sepak bola. Kesepakatan di era Ten Hag cenderung sangat bergantung pada preferensi pribadi manajer. Penandatanganan Anthony dan Andre Onana belum ada yang membuahkan hasil. Pria asal Belanda itu tidak akan mendapatkan kebebasan seperti itu di musim panas. United diketahui tertarik untuk menurunkan profil usia pemain mereka, dengan Jarrad Bryan Taite dari Everton dan Michael Olise dari Crystal Palace masuk dalam radar mereka. MU ingin mengulangi strategi transfer Mason Mount dengan dana yang ketat di awal era Sir Jim Ratcliffe. Manchester United sekali lagi akan masuk ke pasar pemain yang mendekati akhir kontrak mereka. Setan Merah bersiap untuk mencari potensi kesepakatan potongan harga saat Ineos bersiap untuk menghadapi perubahan di luar musim secara massal. United mulai mengejar Mason Mount musim lalu setelah mengetahui bahwa dia tidak mungkin memperpanjang kontraknya di Chelsea. Tim yang sedang berjuang di Stamford Bridge menyerah dan membiarkan pemain berusia 25 tahun itu, salah satu produk akademi klub yang paling sukses dalam beberapa waktu terakhir, untuk pergi selagi mereka masih bisa mendapatkan biaya transfer. Mount bergabung dengan United dalam kesepakatan senilai 60 juta pound, dan ada optimisme bahwa dia akan menjadi aset berharga bagi Ten Hag setelah dia mengatasi awal kehidupan yang sulit dan penuh cedera di Manchester. Pemain internasional Inggris itu adalah salah satu dari beberapa rekrutan yang menghabiskan banyak uang di musim panas ini, yang semakin menguji batas financial fair play milik United. Ten Hag tidak dapat merekrut striker darurat pada bulan Januari karenanya. Dengan keseluruhan manajemen skuadnya fokus pada pengeluaran. Menurut ESPN, United menganggap jendela transfer musim dingin ini positif, setelah meminjamkan 10 pemain dan melepas Matteo Mejia dan Isaac Hansen Aaron dengan kesepakatan permanen. MU berniat melepas sejumlah pemain tua seperti Christian Eriksen yang diminati Galatasaray. Manchester United adalah salah satu dari beberapa klub Liga Premier yang tidak mendatangkan satupun rekrutan senior selama jendela transfer Januari. Sir Jim Ratcliffe akan tetap berhati-hati untuk tetap mengikuti aturan, meskipun mungkin ingin membuat pernyataan pada debut jendela transfer. Pasar agen bebas adalah salah satu yang dapat dieksplorasi. Kecil kemungkinannya klub akan mengeluarkan banyak uang untuk penyerang, mengingat kedatangan Rasmus Højlund senilai 72 juta pound tahun lalu. Sementara itu, United bisa mencari tawaran baru di lini tengah dengan dana dikonsentrasikan untuk memperkuat pertahanan. Salah satunya Adrien Rabiot. United tertarik pada Rabiot sampai Ten Hag beralih ke Casemiro pada tahun 2022. Pembicaraan dengan gelandang Prancis itu terhenti ketika agen dan ibu Veronique mengatakan kepada klub bahwa putranya ingin bertahan di Italia. Dia akan berstatus bebas transfer tahun ini. Lalu ada gelandang Napoli, Zielinski. Napoli dan pihaknya belum menyetujui persyaratan mengenai perpanjangan kontrak, dan dia diperkirakan akan meninggalkan Napoli setelah tinggal selama 8 tahun pada musim panas ini. Zielinski telah mencatatkan 41 pertandingan Liga Champions selama karirnya, dan telah mencatatkan 50 gol dan 46 assist dalam 335 penampilan. Pemain internasional Polandia yang memiliki 86 caps ini juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang serang jika diperlukan. Berikutnya, Rafa Silva dari Sal Benfica. Striker tersebut diakui akan berusia 31 tahun pada musim depan, tetapi telah mencatatkan angka yang cukup baik untuk Benfica dalam beberapa musim terakhir, serta musim ini. Sang
penyerang telah mencetak 13 gol musim ini, termasuk 2 di Liga Champions, dan telah mencatatkan 11 assist yang brilian. Dalam 2 musim sebelumnya ia telah menyumbang 58 gol, termasuk 18 assist di musim 2021-2022. Lalu ada Mehdi Taremi dari FC Porto. Striker ini mencetak 46 gol untuk Iran dengan 86 gol klub dalam 171 penampilannya di Porto.